Nah, Nabi haji naik onta. Ontanya agama apa enggak? Bukan. Berarti enggak apa-apa naik Garuda. Karena bukan urusan agama. Sedangkan hadis yang pertama tadi enggak dibagi. Wahabi ngikut hadis yang pertama, nolak yang kedua. Di sini kurang ajar betulnya. Saya tanya, apakah bid'ah termasuk dalam dunia juga? Tidak. Perkara dunia bukan bid'ah ya. Mikrofon bukan bid'ah, televisi bukan bid'ah ya. Bid'ah tidak berkaitan dengan sarana, bid'ah berkaitan dengan tujuan. Masjid, pondok di zaman Nabi tidak ada pondok. Apakah pondok bid'ah tidak itu sarana untuk belajar? Ustaz, Wahabi Ustaz bilang sesat. Mana dalilnya Ustaz? Kalau kami bilang setiap bid'ah sesat karena ada hadis Nabi yang begitu bunyinya. Ya. Wahabi itu kan nggak salah. Wahabi. Cuman Nabi mengatakan setiap bid'ah sesat. Siapa yang bilang itu? Nabi. Setiap bid'ah kata Nabi sesat. Baru kita tanya, bid'ah itu apa? Kata Nabi, kullu muhdas bid'ah. Setiap yang diada-adakan bid'ah. Kata Nabi, setiap bid'ah sesat. Berarti setiap yang diada-adakan sesat. Paham nggak ini? Kata Nabi, setiap bid'ah sesat. Ya, maka orang Wahabi komen, tidak ada bid'ah yang nggak sesat. Karena kata Nabi setiap bid'ah sesat. Baru kita tanya, bid'ah itu apa? Kata Nabi, kullu muhdas bid'ah. Setiap yang diada-adakan bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Berarti kalau kita tarik kesimpulannya gimana? Setiap yang diada-adakan sesat. Siapa yang bilang? Nabi. Udah. Ada hadis lain, Nabi juga bilang, siapa yang mengada-ngada. Tadi kan setiap yang diada-ada sesat. Di sini Nabi bilang, siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, sesuatu yang enggak ada darinya, fahuwa raddun, maka ditolak. Di sini Nabi membagi ahdas itu, mengada-ngada itu dibagi. Dibagi Nabi yang pertama dalam urusan kami, berarti yang bukan urusan agama enggak apa-apa. Nabi haji, ini urusan agama enggak? Kita wajib haji seperti haji Nabi. Nah, Nabi haji naik onta. Ontanya agama apa enggak? Bukan. Berarti enggak apa-apa naik Garuda. Karena bukan urusan agama. Sedangkan hadis yang pertama tadi enggak dibagi. Nolak yang kedua. Di sini kurang ajar betulnya. Ustaz mau tanya, apakah bid'ah termasuk dalam dunia juga? Tidak. Perkara dunia bukan bid'ah ya. Mikrofon bukan bid'ah, televisi bukan bid'ah ya. Bid'ah tidak berkaitan dengan sarana, bid'ah berkaitan dengan tujuan. Masjid, pondok di zaman Nabi tidak ada pondok. Apakah pondok bid'ah tidak itu sarana untuk belajar? Sarana untuk belajar ya. Di zaman Nabi tidak ada ilmu nahwu dan shorof. Maka itu bukan bid'ah karena itu bukan tujuan. Itu hanyalah sarana untuk belajar bahasa Arab supaya mudah memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Di zaman Nabi tidak ada ilmu jarh wa ta'dil, ilmu tentang kredibilitas para perawi, mengetahui kredibilitas para perawi. Di zaman Nabi tidak ada karena tidak perlu para sahabat dengan langsung hadis dari Nabi. Di zaman sekarang ada ilmu tersebut untuk memeriksa rawi ini thiqah atau dhaif, tapi itu sebuah adalah sarana. Di zaman Nabi tidak ada jembatan. Jembatan digunakan untuk kebaikan, enggak ada masalah. Saya sering sampaikan contoh seperti masalah tasbih. Kita dalam banyak hadis ada zikir-zikir yang harus dihitung. Terus orang bebas yang ingin berzikir berapa kali terserah, mungkin saya hitung hari ini 100 200 lama tidak dia meyakini sesuatu. Ya. Tapi ada zikir-zikir yang perlu hitungan. Nah, kalau orang menggunakan tasbih sebagai alat bantu hitung, maka itu enggak ada masalah. Karena itu hanyalah sarana untuk menghitung. Tapi kalau tasbih tersebut dijadikan ritual, kalau tasbih dengan zikir dengan tasbih lebih besar pahalanya, apalagi tasbihnya sudah diinapkan di kuburan, apalagi tasbihnya terbuat dari kapal kayu Nabi Nuh. Saya pernah ditanya begitu, Ustaz, bagaimana hukum tasbih yang terbuat dari kapal kayu Nabi Nuh? Dari apa? Kayunya kapal Nabi Nuh. Ini gimana nih? Sudah kapal Nabi Nuh dirusak lagi dibikin apa? Tasbih ya. Tasbih taruh gantungan, jadikan buat apa? Jadi apa? Digantungan, dikalungkan. Ada orang seperti itu, tasbih jadi kalungkan. Enggak perlu. Itu berarti bukan jadi sebagai sarana lagi. Ya. Lalu tasbih besar-besar begini buat apa? Tasbih kecil yang penting besok bisa buat apa? Hitung. Enggak boleh tasbih panjang sekali.
Enggak perlu. Yang penting bisa. Kalau enggak ada tasbih pakai yang ini juga, digital boleh. Itu kan alatnya fungsinya untuk apa? Menghitung. Ada tasbih, saya lihat besar. Saya bilang ada lagi yang lebih besar enggak? Katanya enggak ada. Ini paling besar ya. Zikirnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya udah begini aja penting subhanallah, subhanallah. Jadi beda antara sarana dan tujuan, beda antara dunia dan masalah agama. Kalau kita memakai dua, kalau kita pakai hadis yang pertama, setiap yang diada-adakan sesat, ya, setiap yang diada-adakan sesat. Nah, kecuali pakai hadis yang kedua, yang dalam urusan dunia, berarti nggak apa-apa naik Innova. Nah, kemudian dikait Nabi lagi, yang nggak ada dari agama, itu yang ditolak. Ternyata mengada-ngada ini, kalau dia urusannya agama, ya, boleh dengan syarat ada dari agama. Contoh orang wirid malam Jumat. Orang wirid baca apa? Quran. Ada nggak dari agama? Ada. Baca la ilaha illallah. Ada nggak dari agama? Spare partnya semuanya agama. Kata Nabi, yang nggak ada dari agama ditolak. Ternyata orang wirid dari agama semua. Nah, baru tinggal lagi waktu membaca. Kenapa malam Jumat? Pertanyaannya, ketika Allah menyuruh kita membaca Quran, apakah Allah tetapkan waktunya? Berarti terserah kita mau malam Jumat, mau malam Sabtu. Wahabi di sini gilanya. Gilanya apa? Kenapa dia komplain terhadap waktunya? Ma yakunu bitakhsisi waqtin lil ibadah mas'u'ah lam yukhassishu asy-syara'. Ya. Bid'ah di dalam ibadah atau dianggap bid'ah dalam masalah ibadah ketika dia tersebut menghususkan suatu waktu atau satu masa atau suatu hari, dia menghususkan nih. Dia menghususkan suatu ibadah, tapi dikhususkannya di hari yang tertentu saja atau di bulan tertentu saja untuk melakukan ibadah itu, yang dimana Allah dan Rasulnya tidak pernah menghususkan. Ya, kayak puasa di bulan suci Ramadan, memang Allah yang menghususkan, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Memang ada syariatnya, Allah menghususkan itu. Seperti misalnya menghususkan membaca surah Al-Kahfi malam apa? Malam Jumat dan hari Jumat. Memang ada penghususannya. Iya kan? Seperti itu. Tetapi jika kita menghususkan sesuatu hal, itu bisa jadi bid'ah. Seperti misalnya menghususkan pembacaan surah Yasin di malam Jumat dan hari Jumat. Dia khususkan kalau malam Jumat dan hari Jumat surah Yasin ya. Membacanya sih nggak ada masalah. Yang menjadi masalah ketika dia menghususkan satu malam atau satu hari atau bulan tertentu atau hari tertentu dengan pembacaan tersebut yang dimana Allah dan Rasulnya tidak pernah menghususkan. Iya kan?